Pernahkah kamu merasa seperti ini? Doa sudah kau panjatkan berkali-kali, sholat malam tidak pernah absen. Sedekah pun kau sisihkan, afirmasi positif kau ulang-ulang setiap hari. Tapi entah mengapa hidupmu masih berat, rezeki tak kunjung lancar, masalah seolah tidak pernah habis, hati tetap gelisah, bahkan tidur pun tidak bisa benar-benar damai. Di saat yang sama, kamu melihat orang lain yang tampak biasa-biasa saja, tidak seintens doamu, tidak sekeras usahamu, tapi hidup mereka mengalir enteng. Pintu-pintu rezeki seperti terbuka tanpa mereka ketuk. Hati mereka tenang, wajahnya teduh, jalannya seolah dilapangkan. Dan di situ kamu mulai bertanya, apakah doa-doaku tidak didengar? Apakah Allah tidak memperhatikan aku? Kawan, izinkan aku berkata sesuatu yang mungkin terasa pedih tapi jujur. Semesta selalu mendengar, Allah selalu mendengar, tapi getaran hatimu mungkin masih sumbang. Seperti alat musik yang dimainkan dengan nada fals, sebanyak apapun kau menggesek senarnya, suara itu tetap tak enak didengar. Begitu pula dengan doa, bukan lafaznya yang salah, bukan frekuensinya yang hilang, tapi hatimu yang belum selaras dengan doa yang kau panjatkan. Bab 1, nada sumbang dalam doa. Mari kita mulai dari satu kesadaran penting. Doa bukan hanya kata-kata yang keluar dari bibir. Doa adalah getaran hati, resonansi jiwa, dan pancaran energi batin yang bergerak ke arah langit. Kata-kata hanyalah bungkusnya, tapi isi sesungguhnya ada pada hati. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan doa yang hanya diucapkan tanpa keselarasan hati, ibarat musik yang dimainkan tanpa rasa. Suaranya terdengar tetapi kosong, tidak punya jiwa, tidak punya daya. Nah, inilah yang sering terjadi pada kita. Kita berdoa meminta kelapangan rezeki, tapi di hati masih penuh dengan ketakutan jangan-jangan gagal. Kita berdoa minta jodoh yang baik, tapi di hati masih ada iri pada kebahagiaan orang lain. Kita berdoa meminta ketenangan, tapi setelah salam, kita kembali mengeluh di media sosial. Getaran hati seperti itu adalah kontradiksi, dan kontradiksi selalu melahirkan nada yang sumbang. Stoikisme, keselarasan dengan alam. Dari sudut pandang stoikisme, hidup ini adalah orkestra besar. Alam semesta sudah punya ritmenya sendiri, punya harmoni yang indah. Tugas kita bukan memaksa orkestra itu bermain sesuai keinginan kita, tapi menyelaraskan diri agar nada yang kita mainkan masuk dalam harmoni tersebut. Epictetus berkata, "Don't seek for everything to happen as you wish it would, but rather wish that everything happens as it actually will. Then your life will flow well." Artinya jangan memaksa semesta mengikuti nada kita yang fals. Justru kita yang harus belajar menyelaraskan diri dengan musik agung ciptaannya. Inilah inti dari Amor Fatis, mencintai takdir. Kan Islam qalb sebagai pusat getaran. Dalam Islam konsep hati qalb sangat krusial. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati inilah yang menjadi sumber getaran doa. Kalau hatimu kotor oleh iri, syirik kecil, keluhan atau ketidakpercayaan, maka doa yang keluar hanya jadi gema kosong. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hatimu sendiri menutup pintu resonansi itu. Mengapa nada itu jadi sumbang? Kita bisa lihat ke dalam diri. Mengapa doa kita kadang tak berbuah? Karena kita berdoa dengan pamrih, bukan dengan cinta. Karena kita berdoa dengan takut kehilangan, bukan dengan yakin bahwa Allah selalu cukup. Karena kita berdoa sambil membandingkan hidup dengan orang lain, seolah Allah pilih kasih. Karena kita berdoa tanpa kesungguhan, hanya rutinitas, bukan percakapan intim dengan Sang Pencipta. Semua inilah yang membuat doa jadi sumbang. Semesta mendengar, tapi nadanya tidak nyambung dengan orkestra agungnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya penuh keluhan? Setiap hari lisannya menyebut, kenapa hidupku susah, kenapa rezeki seret, dan kenapa aku selalu gagal. Coba perhatikan, bukankah hidupnya memang selalu terlihat susah? Rezekinya makin seret, kegagalan makin sering datang. Itulah hukum resonansi. Apa yang kau getarkan, itulah yang semesta pantulkan kembali. Dalam Islam, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau prasangkamu buruk, getaranmu akan buruk, lalu hidupmu pun ikut buruk. Tapi kalau prasangkamu baik, hatimu jernih, doamu tulus, maka getaranmu selaras, dan semesta akan merespon dengan kebaikan. Kawan,
Di titik ini aku ingin mengajakmu merenung. Bukan lagi soal apakah Allah mendengar, tapi apakah doa kita selama ini keluar dari hati yang ikhlas, atau justru dari hati yang fals? Apakah doa kita lahir sebagai musik indah, atau sekadar kebisingan batin yang tidak nyambung dengan kehendaknya, karena semesta tidak pernah tuli. Allah tidak pernah abai. Yang sering kali membuat doa kita tak sampai, hanyalah karena kita sendiri masih sibuk bernyanyi dengan nada yang sumbang. Bab 2. Perspektif Stoikisme, getaran jiwa yang tidak selaras. Bayangkan seorang pelaut di tengah lautan, angin berhembus kencang, ombak menggulung kapal. Pelaut ini panik, berteriak memaki-maki langit, bahkan menyalahkan laut. Tapi laut tetap bergelombang, angin tetap bertiup, badai tetap datang. Semua amarahnya tidak mengubah keadaan. Begitu juga kita dalam hidup, kita sering berdoa dengan penuh keluhan. Kita meminta agar dunia berubah sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap semesta tunduk pada nada kita yang false. Padahal Stoikisme sudah lama mengajarkan, bukan dunia yang harus tunduk pada kita, tetapi kita yang harus belajar menyelaraskan diri dengan dunia. Epictetus berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tapi cara kita memaknainya. Orang yang bergetar dengan energi keluhan, setiap peristiwa kecil akan terasa sebagai bencana. Orang yang bergetar dengan energi syukur, badai besar pun bisa ia lihat sebagai peluang belajar. Maka bukan kejadian di luar yang membuat hidup hancur, melainkan respon batin kita yang sumbang. Doa yang terdengar seperti keluhan. Mari kita jujur. Berapa banyak doa yang sebenarnya hanyalah bentuk keluhan panjang? Kita berdoa minta rezeki, tapi kata-katanya penuh nada. Aku kurang, aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Kita berdoa minta kekuatan, tapi nada hatinya adalah aku lemah, aku kalah, aku tidak mampu. Kita berdoa minta bahagia, tapi setelah berdoa kita masih membandingkan hidup dengan orang lain. Dalam Stoikisme, sikap seperti ini sama seperti musisi yang terus memukul piano dengan kunci salah, lalu marah kenapa musiknya tidak indah. Semesta mendengar, tapi yang terdengar hanyalah kebisingan. Selaras dengan logos. Bagi para Stoik, alam semesta memiliki hukum universal yang mereka sebut logos. Semacam rasionalitas ilahi yang mengatur segala sesuatu. Kalau kita berusaha melawan logos, kita akan tersiksa. Tapi kalau kita belajar selaras dengannya, kita akan damai. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hidupmu akan menjadi sebagaimana pola pikiranmu. Jiwa akan diwarnai oleh warna dari pikirannya. Jadi kalau doa kita lahir dari hati yang keruh, penuh prasangka, penuh kecemasan, maka warna hidup kita akan sama keruhnya. Tapi jika doa lahir dari hati yang ikhlas dan tenang, hidup kita akan ikut jernih. Analogi kehidupan. Seorang Stoik tidak berdoa agar badai berhenti, tapi agar ia diberi ketenangan menghadapi badai. Ia tidak berdoa agar jalan selalu mulus, tapi agar kakinya kuat menapaki jalan yang terjal. Doanya bukan doa keluhan, tapi doa keberanian. Di sini getaran doanya selaras, nada yang ia keluarkan sinkron dengan realita. Semesta pun mendengar dan merespon dengan energi yang membuat hidupnya mengalir lebih lapang. Refleksi Stoik. Pertanyaan untukmu, ketika kamu berdoa, apakah nadanya selaras dengan kenyataan, ataukah masih bernada melawan kenyataan? Apakah kamu berdoa dengan energi syukur atau dengan energi keluhan? Karena semesta tidak butuh keluhanmu. Allah pun tidak butuh tangisan pura-pura. Yang menentukan adalah apakah doa itu lahir dari hati yang selaras atau hati yang sumbang. Bab 3. Perspektif Islam, doa hati dan resonansia. Kalau Stoikisme bicara soal selaras dengan logos care, maka Islam bicara soal hati yang selaras dengan Allah. Disinilah letak inti doa. Bukan hanya lafaz tapi keadaan hati yang menyertainya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya jelas, yang Allah dengar bukan sekadar suara lisanmu, melainkan getaran hatimu. Hati sebagai pusat getaran. Dalam Al-Quran, hati disebut sebagai tempat iman, tempat rasa takut, tempat cinta, tempat segala keputusan hidup. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 9-10. Doa yang keluar dari hati yang bersih bagaikan cahaya terang. Doa yang keluar dari hati yang kotor bagaikan asap hitam. Keduanya sama-sama terucap, tapi resonansinya berbeda. Doa Nabi Yunus sebagai resonansi terdalam. Ingat kisah Nabi Yunus yang terjebak dalam perut ikan. Doanya sederhana, hanya satu kalimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. This,
"Ya Tuhan, selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Tidak ada permintaan panjang, tidak ada penjelasan detail, tapi doa ini menembus lautan, menembus perut ikan, menembus langit. Kenapa? Karena getarannya jujur. Doa itu lahir dari hati yang benar-benar ikhlas, tunduk, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Husnudzon, getaran keyakinan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau prasangkamu baik, getaranmu baik. Kalau prasangkamu buruk, getaranmu buruk. Itulah sebabnya doa kadang terasa tidak terkabul, bukan karena Allah menolak, tapi karena prasangka kita membuat doa itu keluar dengan getaran negatif. Kita berdoa minta rezeki, tapi di hati masih yakin hidupku pasti susah. Kita berdoa minta bahagia, tapi di hati masih percaya aku memang orang yang sial. Maka doa itu tidak punya daya. Zikir sebagai riset frekuensi. Zikir bukan sekadar mengulang nama Allah. Zikir adalah cara membersihkan hati agar doa lahir dengan getaran jernih. Saat lidah menyebut Allah, Allah, hati pun ikut tenang. Dan hati yang tenang adalah hati yang resonansinya kuat. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat, Allah hati menjadi tenteram." Surat Ar-Ra'd ayat 2. Doa yang keluar dari hati tenteram adalah doa yang paling kuat. Itulah musik yang indah di hadapan semesta. Pertanyaan untukmu, apakah selama ini doa-doamu lahir dari hati yang jernih? Atau hati yang penuh prasangka? Apakah engkau sudah benar-benar yakin kepada Allah? Atau masih mengira doa hanyalah formalitas? Karena doa bukan sekadar lafaz. Doa adalah resonansi hati. Dan hati yang bersih adalah hati yang paling didengar. Bab 4. Vibrasi iri, dengki, dan energi negatif yang membuat semesta menutup pintu. Kita sering merasa doa kita sudah naik, zikir sudah kita lantunkan, afirmasi sudah kita ulang-ulang, tapi tetap saja rezeki seret. Seringkali, kita lupa memeriksa satu hal yang halus tapi sangat beracun, isi hati kita. Bayangkan sebuah gitar yang senarnya longgar. Bagaimanapun kau petik, bunyinya tetap sumbang. Begitu pula dengan hati yang penuh iri, dengki, atau benci. Semesta bisa saja mendengar doa kita, tapi getaran hati yang rusak membuat doa itu sampai dalam keadaan sumbang. Dia tidak seirama dengan keberlimpahan. Dalam ajaran Stoicisme, Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang iri pada orang lain adalah orang yang lupa bahwa dirinya juga memiliki potensi yang sama. Artinya, iri itu seperti racun yang kita minum sendiri, berharap orang lain yang mati. Dalam Islam, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 32. Iri bukan hanya menutup pintu rezeki, tapi juga merusak rasa syukur. Padahal syukur adalah kunci energi keberlimpahan. Maka sebelum bertanya, kenapa doa gua nggak dikabulin? Tanyakan dulu, apakah hatiku masih penuh iri, benci atau sakit hati pada orang lain? Karena semesta bisa saja sedang mendengar, tapi ia menunggu sampai getaran hatimu selaras dengan doa yang kau ucapkan. Bab 5. Latihan menyelaraskan hati dengan semesta. Kalau kita sadar bahwa hati adalah pemancar getaran, maka tugas kita bukan hanya berdoa, tapi juga mengkalibrasi hati. Hati ibarat antena, kalau bengkok sinyalnya putus-putus, kalau lurus sinyalnya jernih. Dalam Stoikisme ada konsep apatheia, yaitu ketenangan batin ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi destruktif. Orang stoik bukan berarti dingin, tapi justru hangat dalam kesadaran. Al-Kimbiam untuk tidak iri, tidak marah, tidak benci, karena ia tahu hal-hal itu hanya merusak dirinya sendiri. Dalam Islam, hati yang selaras bisa dicapai lewat 3 kunci utama. 1. Zikir yang ikhlas bukan sekadar lafaz tapi menenangkan hati. 2. Syukur yang tulus melihat sekecil apapun nikmat sebagai tanda cinta Allah. 3. Ikhlas melepas. Menerima bahwa apa yang Allah belum kasih bukan berarti ditolak, tapi mungkin sedang diganti dengan sesuatu yang lebih tepat. Bayangkan seseorang yang bangun pagi, bukannya mengeluh, ia memilih duduk tenang, mengucap Alhamdulillah meski hanya sarapan sederhana. Energinya langsung berubah. Hari itu ia lebih ringan, wajahnya lebih cerah, interaksinya lebih ramah, orang pun lebih nyaman mendekat. Inilah cara semesta merespons. Pintu kecil rezeki terbuka lewat vibrasi hati yang ikhlas dan bersyukur. Dalam Stoikisme ada konsep apatheia, yaitu ketenangan batin ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi destruktif. Orang stoik bukan berarti dingin, tapi justru hangat dalam kesadaran. Al-Kimbiam untuk tidak iri,
Tidak marah, tidak benci, karena ia tahu hal-hal itu hanya merusak dirinya sendiri. Dalam Islam, hati yang selaras bisa dicapai lewat 3 kunci utama. 1. Zikir yang ikhlas bukan sekadar lafaz tapi menenangkan hati. 2. Syukur yang tulus melihat sekecil apapun nikmat sebagai tanda cinta Allah. Dia ikhlas melepas menerima bahwa apa yang Allah belum kasih bukan berarti ditolak, tapi mungkin sedang diganti dengan sesuatu yang lebih tepat. Bayangkan seseorang yang bangun pagi, bukannya mengeluh, ia memilih duduk tenang, mengucap Alhamdulillah meski hanya sarapan sederhana. Energinya langsung berubah. Hari itu ia lebih ringan, wajahnya lebih cerah, interaksinya lebih ramah, orang pun lebih nyaman mendekat. Inilah cara semesta merespons. Pintu kecil rezeki terbuka lewat vibrasi hati yang ikhlas dan bersyukur. Latihan kecil. Sebelum tidur, tanyakan ke diri sendiri. Getaran apa yang aku pancarkan hari ini? Apakah aku lebih sering iri, marah, atau bersyukur? Jika jawabannya condong ke yang negatif, jangan biarkan terbawa tidur. Riset dengan doa, riset dengan syukur. Semesta tidak pernah tuli. Allah tidak pernah menutup telinga. Yang sering menutup adalah hati kita sendiri. Bab 6, semesta hanya menjawab yang selaras. Sering ada yang bertanya, kenapa doa orang yang sederhana lebih cepat terkabul, sementara doa orang yang ibadahnya kelihatan rajin justru seret? Jawabannya ada pada keselarasan. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui isi hati. Kalau doa kita penuh pamrih, penuh tuntutan, bahkan bercampur rasa iri pada hidup orang lain, maka doa itu tidak selaras dengan hukum keberlimpahan. Bayangkan frekuensi radio. Kalau kita ingin mendengarkan musik jazz, tapi radionya kita setel ke saluran rock, kita tidak akan pernah dapat jazz, sekeras apapun kita memutar volume. Begitu juga doa. Kalau kita ingin rezeki yang tenang, berkah dan luas, tapi hati kita masih penuh gelisah, iri dan keinginan pamer, maka semesta hanya akan memantulkan energi yang sama. Kegelisahan, iri, dan seotogau. Dalam stoicisme, Epictetus menegaskan, bukan apa yang terjadi pada kita yang membuat kita sengsara, tetapi pikiran kita tentang apa yang terjadi. Jika kita berdoa sambil tetap menganggap hidup orang lain lebih indah, maka doa kita akan bergetar sumbang. Kita meminta dengan rasa kekurangan, bukan dengan rasa kelimpahan. Dalam Islam, Nabi Muhammad bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi semesta mendengar semua doa, tapi hanya doa yang selaras. Dengan hati bersih dan keyakinan kuatlah yang sampai dengan indah. Pertanyaannya, apakah doa kita sudah seirama dengan hati yang ikhlas? Atau masih sumbang karena penuh tuntutan? Bab 7. Saat hati seirama, hidupmu jadi magnet keberlimpahan. Inilah rahasia terakhir. Semesta bukan hanya mendengar, tapi ada juga dalam respons energi. Ketika hati kita sudah selaras, bebas dari iri, dipenuhi syukur, dan yakin penuh pada Allah, maka kita tidak lagi perlu memaksa. Hidup akan mulai mengalir. Kita tidak lagi mengejar validasi, karena kita tahu keberlimpahan bukan soal pengakuan manusia, tapi hubungan kita dengan Allah. Kita tidak lagi merasa minder pada rezeki orang lain, karena kita yakin Allah sudah menulis rezeki yang tepat untuk kita. Kita tidak lagi terjebak dalam doa yang sumbang, karena kita berdoa bukan dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Dalam stoicisme, hidup yang selaras adalah hidup yang menerima takdir dengan lapang dada. Seneca pernah menulis, kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan alam, sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Dalam bahasa Islam ini disebut ridha. Ridha bukan berarti berhenti berusaha, tapi menerima bahwa usaha kita hanyalah bagian kecil, sementara hasil sepenuhnya di tangan Allah. Dan ketika hati sudah ridha, doa kita berubah menjadi magnet, kata-kata yang kita ucapkan bergetar lembut, seirama dengan hukum semesta. Itulah sebabnya doa orang yang ikhlas terdengar ringan, tapi mengguncang langit. Pada akhirnya semesta mendengar. Allah selalu mendengar, tapi apakah getaran hatimu sudah jernih? Atau masih sumbang, penuh keluh, iri, dan tuntutan? Kawan, hidup ini sebenarnya tidak pernah berhenti berbicara padamu. Doa yang kau panjatkan, air mata yang pernah jatuh di sajadah, bahkan keluhan yang diam-diam terucap di dalam hati, semuanya tidak pernah luput dari pendengaran. Allah semesta mendengar, tapi seringkali yang memutuskan aliran itu bukan langit, melainkan getaran hatimu sendiri. Kalau hatimu masih penuh iri, maka doa yang naik akan terdengar sumbang. Kalau hatimu masih dipenuhi keluhan, maka ucapan syukurmu terdengar palsu.
Kalau hatimu masih terikat pada validasi manusia, maka doa-doamu tak lebih dari gema kosong yang hanya memantul di dinding dunia. Tapi saat kau mulai membersihkan hatimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Doamu tidak lagi terdengar seperti teriakan orang yang putus asa, melainkan bisikan lembut yang penuh keyakinan. Kau tak lagi meminta dengan rasa kurang, tapi dengan rasa cukup. Kau tidak lagi menangis karena merasa miskin, tapi karena merasa sudah dicukupkan. Kau tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain, karena kau tahu Allah sudah menyiapkan cerita indah untukmu dengan waktunya sendiri. Bayangkan kalau setiap doa yang kau ucapkan, setiap syukur yang kau keluarkan, setiap ikhlas yang kau lepaskan, semuanya naik dengan getaran yang indah, seirama dengan hukum keberlimpahan. Hidupmu tidak akan lagi terasa seperti menunggu pintu yang tak pernah terbuka, karena sesungguhnya pintu itu selalu ada, hanya menunggu hatimu menyelaraskan kuncinya. Jadi mulai malam ini, sebelum kau tidur, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku pancarkan hari ini? Syukur atau keluhan? Ikhlas atau iri? Cinta atau kebencian? Karena pada akhirnya, semesta tidak pernah tuli. Allah tidak pernah berhenti mendengar. Yang seringkali tertutup hanyalah hati kita sendiri. Dan pertanyaan terakhir untukmu, kawan. Jika getaran hatimu hari ini direkam oleh langit, kira-kira doa macam apa yang sedang diputar ulang di hadapan Allah?